Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Mutiara Senja, mahasiswi Prodi Pendidikan Masyarakat 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap suatu permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19, yaitu kurangnya partisipasi orang tua dalam pembelajaran jarak jauh anak, atau biasa yang disebut dengan PJJ. Partisipasi orang tua dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan. Maka dari itu, hipotesis yang saya ajukan adalah faktor lingkungan mempengaruhi partisipasi orang tua dalam pembelajaran jarak jauh anak. Dari hipotesis tersebut, didapatkan hipotesis statistik, yaitu H0 sama dengan Rho kurang dari 0. Kemudian H1 sama dengan Rho lebih besar dari 0. Selanjutnya, itu pengumpulan data. Penelitian yang saya lakukan mengambil sampel sebanyak 30 responden dengan kriteria orang tua yang memiliki anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan Google Form. Google Form tersebut bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan dengan partisipasi orang tua dalam mendampingi PJJ anak. Dari hal tersebut, variabel yang dikaji dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel X, yaitu faktor lingkungan. Variabel Y, partisipasi orang tua dalam pembelajaran jarak jauh anak. Variabel X memiliki skala penilaian 1-5. Ya, untuk skala 1 yaitu sangat tidak berpengaruh, skala 2 tidak berpengaruh, skala 3 cukup berpengaruh, skala 4 berpengaruh, dan skala 5 sangat berpengaruh. Berikut merupakan data yang berhasil dikumpulkan. Di sini ada variabel faktor lingkungan atau X. Kemudian ada variabel Y, yaitu partisipasi orang tua dalam pembelajaran jarak jauh anak. Dari data tersebut akan diketahui ada atau tidaknya hubungan antara faktor lingkungan dengan partisipasi orang tua dalam mendampingi PJJ anak. Itu menggunakan taraf signifikasi 5%. Selanjutnya ada kerangka teori yang relevan. Terdapat beberapa kriteria signifikansi koefisiensi. Salah satunya menurut Arikunto, yaitu dimulai dari 0,00 sampai 0,20, termasuk kategori validitas sangat rendah. Kemudian 0,20 hingga 0,40 validitas rendah, 0,40 hingga 0,60 validitas cukup, 0,60 hingga 0,80 validitas tinggi, dan terakhir 0,80 sampai 1 termasuk ke dalam validitas sangat tinggi. Untuk variabel yang dikaji dalam penelitian ini, faktor lingkungan sebagai variabel X dengan skala pengukuran ordinal. Kemudian partisipasi orang tua dalam PJJ anak sebagai variabel Y dengan skala pengukuran interval. Berdasarkan variabel di atas, maka alat analisis yang digunakan adalah Jaspen M-Test. Berikut merupakan komponen-komponen data yang sudah dikelompokkan. Berikut untuk skala 1 atau sangat tidak berpengaruh, itu ada 1 responden, tidak berpengaruh ada 2 responden, cukup berpengaruh ada 6 responden, berpengaruh ada 12 responden, dan sangat berpengaruh ada 9 responden. Jadi N1 sama dengan 11, N2 30, N3 102, N4 191, dan N5 168. Selanjutnya ada masuk ke langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan pertama yaitu statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah uji Jaspen. Dengan M adalah korelasi Jaspen yang akan dicari dengan rumus sebagai berikut. M sama dengan sigma Y bar N dikali OB sama dengan OA dibagi SY persimpangan dikali OB kurang OA kuadrat dibagi P.
Kemudian ada SY sama dengan akar sigma Y kuadrat dikali sigma Y di kuadratkan dibagi NT. Kemudian dibagi NT secara keseluruhan. Berikut keterangannya. Untuk Y bar N sendiri adalah rata-rata dari kelompok N, SY ada simpangan, NT banyak data, M korelasi dasar N, kemudian OB nilai pada tabel deviat dan ordinat, OA nilai ordinat yang ada pada setiap nilai ordinat B, OB, dan Rho sama dengan proporsi setiap sampel dengan keseluruhan sampel. Kemudian sebelum mulai rumus, hitung terlebih dahulu jumlah Y kuadrat. Untuk menghitung sigma Y kuadrat yaitu dengan mengkuadratkan terlebih dahulu setiap data lalu dijumlahkan. Maksud dari data ini yaitu data yang ada di tabel pertama di awal tadi. Caranya yaitu 17 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 19 kuadrat dan seterusnya hingga data terakhir 23 kuadrat. Dan hasilnya adalah 8.993 untuk sigma Y kuadrat. Kemudian untuk membantu proses penghitungan selanjutnya, kita dapat membuat tabel bantu. Berikut tabel bantu ini. Untuk kolom ini ada Y bar, yaitu rata-rata dari kelompok. Untuk P ini merupakan proporsi jumlah sampel kelompok Y. Dihitungnya yaitu dengan jumlah dari data yang ada, data skala pertama dibagi dengan 30. Jadi misalnya untuk skala pertama ada satu data, berarti 1 dibagi 30. Begitupun selanjutnya. Kemudian untuk CP yaitu proporsi kumulatif. Caranya yaitu untuk kolom pertama masukkan saja yang ada di P ini. Kemudian untuk selanjutnya dengan menjumlahkan CP yang ada di atas ini 0,03333 ditambah P yang ada di samping. Itu 0,0666667. Begitupun selanjutnya. Untuk OB didapatkan dari tabel A15 dan OA merupakan turunan dari OB. Kemudian selanjutnya ada OB dikurang OA. Kemudian untuk kolom ini ada OB dikurang OA kuadrat. Kemudian dibagi oleh P ini. Dan yang terakhir ada Y bar dikali dengan OB dikurang OA. Dan didapatkan hasil ini. Selanjutnya, masuk ke perhitungan pertama, yaitu menghitung simpangan. Seperti rumus yang di awal tadi, yaitu ada SY sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, sigma Y dikuadratkan dibagi NT, terus dibagi 30 secara keseluruhan. Untuk ini udah didapatkan tadi ya, dan NT ini merupakan banyak data, yaitu 30, jadi dimasukkan, dan hasilnya adalah 4,0504320757173. Selanjutnya yaitu menghitung korelasi. Untuk menghitung korelasi, tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada di tabel bantu tadi ke rumus ini. Yaitu sigma Y bar N dikali OB kurang OA, itu minus 1,3753 dan kemudian dibagi simpangan dikalikan OB kurang OA kuadrat dibagi P. Ini juga ada di tabel bantu. Dan hasilnya adalah nilai korelasi yang didapatkan minus 0,34498477852. Berdasarkan kriteria signifikansi koefisien menurut Aripunto, nilai tersebut masuk ke dalam kriteria validitas rendah. Selanjutnya ada uji signifikansi, yaitu rumusnya ada R sama dengan M. M ini korelasi, kemudian akar sigma OA dikurang OB kuadrat dibagi P. Ini dapat didapatkan dari tabel bantu sebelumnya. Dan untuk M ini korelasi tadi
dari didapatkan yaitu 0,3449847784552. Jadi hasilnya R hitung adalah minus 0,3422535. Selanjutnya ada kriteria uji. Kriteria uji yang ditentukan adalah sebagai berikut. H0 ditolak jika R hitung lebih besar dari R table. Jadi tentukan terlebih dahulu nilai alpha yang akan digunakan beserta dengan DF atau degrees of freedom. Tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam mencari R table. Untuk mencari R table dapat dilakukan seperti ini, yaitu untuk menentukan besar ternyata alpha yaitu 0,05. Kemudian menghitung degrees of freedom-nya, DF sama dengan N dibagi 2, N-nya ada 30, jadi 30 kurang 2 sama dengan 28. Dan yang ketiga mencari table. Nilai R table dengan alpha sama dengan 0,05 dan DF 28. Maka diperoleh R table yaitu 0,3809. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai R hitung lebih kecil dari nilai R table, yaitu R hitung sama dengan minus 0,3422535 dan R table sama dengan 0,3809. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yaitu tidak adanya hubungan yang signifikan antara lingkungan dengan partisipasi orang tua dalam pembelajaran jarak jauh anak. Sekian pembahasan saya terkait uji korelasi Jasper and test yang dilakukan menggunakan Excel dan manual. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.